Saudara-saudara setanah air, yuk kita pantengin update YouTube lagi. Kali ini edisi 15 Juni alias paruh bulan. Kita rangkai semua kata-kata dalam tema curhat tanpa batas. Selama masih ada penipu yang rakus, yang perlu didoktrin cara mikirnya dulu. Webnya Picup jelek, suruh beli template tema dulu gih, tema IT-nya. Semua bisnis yang penipuan pun juga dibahas lah. Terus kapan berkembangnya? Memangnya penampilan itu yang penting itu ilmunya coy. Mau web bagus bling-bling kayak angkot Bogor juga. Kalau ilmunya ampas ya percuma bray. Intinya gampang kok, tinggalkan dunia Ponzi. Jangan tergiur keuntungan besar secara tidak wajar. Apalagi dijanjikan keuntungan pasti per bulannya. Pokoknya kalau ada sales jualan Ponzi dan beri keuntungan pasti tiap bulan, ojo dimeloi, ingat itu. Coba lihat, kita ketipu Picup karena pakai jalan fast track kan? Gara-gara keuntungan yang pasti per bulannya, makanya jadi ketipu semua deh. Tahun 2022 masih bingung bedain Ponzi, kemana aja lu? Ponzi member get member, dimana keuntungan didapat dari anggota member baru. Begitu seterusnya, muter koyok sosor. Pola bisnis Ponzi dari dulu itu sama saja, begitu-begitu aja. Masa tiap ada APK baru masih bingung juga? Padahal nih ya, sudah ada tukang ulas seperti bahas bisnis. Dan masih ada web edukasi lainnya. Masih aja turu, kan aneh. Bro, bisnis Ponzi ngatur duit kalian semua dari software maling yang mereka punya. Setelah terkumpul banyak, mereka scam tiba-tiba. Satu hal yang saya heran, memangnya kenapa penampilan website itu yang penting? Dah lah, nggak ada jalan kalau udah urusannya sama Ponzi. Lu ngurusin Ponzi mau ngurusin apanya? Mau bikin list APK Ponzi? Atau gimana? Iya iyalah, bukannya member Picup dan kawan-kawan ketipu karena motivator. Semoga kita semua tercerdaskan gara-gara ketipu Picup. Intinya begini, kalau mau ikut bisnis itu minimal ngerti dasarnya dulu. Kebanyakan orang malah halu duluan, padahal mereka belajar atau ngerti dasar aja kagak. Ponzi lebih baik daripada sama sekali buta literasi. Dan satu lagi, kalau masalah penampilan web, saya rasa nggak perlulah diributkan. Yang penting ada ilmunya, walaupun sedikit. Ponzi itu cuman strategi marketing. Yang bikin tergiur itu duit income-nya per bulan, sehingga kita lupa dan nggak pakai logika. Makanya jangan pernah ikut bisnis yang penghasilannya dari member, apalagi ngasih untung nggak wajar. Ponzi itu biasanya pakai afiliator untuk tameng saja. Lagian nggak usah percaya mulut manis para sales. Kalau dia ngoceh bisa kasih keuntungan yang tidak wajar tiap bulan, ketawain aja dan tendang pantatnya keluar. Picup itu kalau tidak ada fast track kagak menarik. Disinilah letak penipuannya. Emang susah, udah nggak ngerti dasar halu dan dibilangin ngeyel pol. Udah pasti komplit deh penderitaannya. Makanya gue bilangin, fast track itu yang bikin Picup scam. Istilahnya iblis dibedakin supaya kelihatan cantik. Mengatakan kebenaran dan membuat seseorang menangis lebih baik daripada berbohong dan membuat seseorang tersenyum, ya toh? Diiming-imingi di hutan banyak makanan, jadi pada lupa beli kompas sama peta. Karena di hutan banyak kera-kera yang siap merampok isi kantong Anda. Makanya jangan sentuh lagi dunia Ponzi. Semua isinya syaiton termasuk teman sendiri. Ih, atut. Udah, jangan ikut lagi bisnis online, ntar ketipu lagi. Dunia online itu keras bro. Jangan coba-coba kalau nggak ada bekal. Enakan main saham dan trading sendiri, kalah menang hati lega, ya toh? Indonesia adalah pasar empuk buat para penipu digital. Bahkan owner dan servernya ada di luar negeri. Kok bisa ya? Saya pribadi merinding melihat jeritan korban Picup ini. Sungguh bangsat para manajemen Picup. Laknat mereka semua. Begitu jahatnya manajemen Picup ini. Picup adalah penghancur kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi memang pantas jika mereka-mereka itu dapat balasan yang setimpal. Sungguh saya sendiri yang dengar jadi begitu miris. Rasanya sungguh pedih melihat saudara-saudara kita seperti itu.
dan lebih pedih dibanding kehilangan uang. Semoga penipu-penipu picup itu segera mendapatkan balasan yang setimpal. Tak ikhlas rasanya hati ini melihat semua itu. Orang yang pantas dituntut dan dimintai tanggung jawab itu adalah Kiai Eman. Dia bahkan gak ngasih klarifikasi apa-apa ke member. Padahal dia ngaku sebagai pembina picup. Mana kejentelan seorang pembina atau pemimpin? Saya tak melihat sedikit pun sikap gentle dari seorang Pak Kiai Eman. Dan mana juga ketegasan dan kebijakan beliau. Ya, setidak-tidaknya dia mengklarifikasi dan menjelaskan akan ketidakjelasan manajemen picup itu. Saya sebagai masyarakat juga ikut geram loh sama beliau. Picup lambat on karena adanya persaingan lain soal penanaman saham dari Kiai Eman yang hanya sebesar 53M. Sementara ada yang ingin melakukan penanaman saham sebesar triliunan. Kiai Eman dikasih keuntungan 20% dari penanaman sahamnya. Dan keuntungan ini pun sudah sangat besar. Sementara beliau meminta 53% sebagai keuntungan hasil pembagian sahamnya. Di sini yang terjadi adalah miliaran melawan triliunan. Siapakah yang akan menang? Hal inilah penyebabnya Pak Eman mau disingkirkan karena meminta pembagian hasil yang sangat besar, yang sangat mustahil untuk disepakati, sehingga menghambat picup on. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah jika bukan karena perdebatan ini, picup sudah on dari dulu. Makanya Kiai Eman harus ada keputusannya. Apakah beliau mau bertahan di permintaannya 53% dari pembagian hasil? Dan apa tindakan beliau selanjutnya jika permintaan pembagian hasil agak sulit untuk dipenuhi? Ya, keputusannya beliau harus segera kantongin. Istilahnya, sudah kaya, maunya semakin kaya, itu terus yang dipikirin. Eman, jadi Kiai mainannya money game Ponzi, kok. Bisa dibilang beliau itu penjahat. Kalau benar beliau juga korban, harusnya beliau membantu kita. Karena beliaulah yang mengajak kita untuk percaya ke picup. Ya ampun, sedemikian murah moralnya, tidak sesuai dengan predikat sebagai Kiai. Kejahatan picup benar-benar licin, seperti belut. Lut. Gak ada gunanya money game, carilah profit secara wajar saja. Brengsek semua money game, suka mencari mangsa yang otaknya halu. Money game memang gitu, awal-awal aja manis, asal bisa merekrut orang. Semoga hukum di Indonesia diperkeras lagi. Semoga semua afiliator money game dimiskinkan. Penyesalan cukup satu kali saja, jangan diulang-ulang mencari kebodohan yang sama. Pengalaman adalah pelajaran hidup yang paling berharga. Ilmu yang kita dapat buat edukasi ke orang-orang yang masih suka halu, supaya afiliator-afiliator busuk tidak cari korban lagi. Alasan yang sangat tidak masuk akal dalam dunia bisnis. Di mana-mana, siapa yang saham paling besar dia yang berkuasa. Mana ada duit kecil cari keuntungan besar. Picup, Jaguar, Heli Dragon, Binomo, Quotex adalah contoh-contoh predator sukses. Dunia ini memang balance. Ada orang cerdas dan ada orang yang kagak cerdas. Ada pebisnis online beneran dan ada juga pemain yang ngaku-ngaku pebisnis online. Karena kasus picup, sekarang kita jadi paham untuk membedakan yang mana money game dan mana bukan. Jika mereka dipenjara, setidaknya bisa membuat jera sebagian afiliator. Semoga para member Entub yang sudah pernah ketipu picup akan semakin cerdas ke depannya. Katanya picup berbohong. Setahu saya picup nggak bohong, cuman ngibul. Secepat apapun kebohongan berlari, yakinlah bahwa kebenaran akan melewatinya. Harap maklum, penipu-penipu picup kan lagi gemetaran tuh karena sebentar lagi dipanggil oleh polisi. Kemarin ada yang bilang kalau Pak Kiai Eman itu adalah presidennya picup. Benar nggak sih? Kayak negara aja ada presidennya. Lebay Picup kurang rame dibanding robot trading. Makanya prosesnya lama. Semakin sering kita bicarakan Ponzi dan money game, maka akan semakin tercerdaskan bagi masyarakat awam yang tersuguhi iklan-iklan bisnis tersebut. Jadi kesimpulannya, walaupun berisikan para tokoh agama, kita harus mewaspadai bisnis apapun yang ditawarkan, biar nggak terkibuli lagi. That's right.
Itulah dia update-nya. Semoga bermanfaat. See you.